Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Yang kita lihat berikutnya adalah melihat isi dari data SDGs desa. Ini menggunakan karya dari Gus Franky ini dari Nusa Tenggara Timur. Nah, kita melihatnya begini. Kita mulai dari pertanyaan tentang tempat tinggal yang ditempati. Jadi masuk dalam indikasi miskin itu jika bukan milik sendiri. Jika bukan milik sendiri. Jadi desa dan pendamping bisa mencoba melihat itu. Jika bukan milik sendiri maka miskin. Status lahan juga sama. Jika bukan milik sendiri ya, itu masuk nanti dalam tambahan indikator kemiskinan. Kemudian luas tanah tempat tinggal 1.15 kalau menurut Gus Franky ini, luas tanah tempat tinggal itu dibagi dengan anggota keluarga. Jadi satu orang itu yang layak dia akan memiliki ruang di bumi ini untuk tinggal itu adalah 8 meter persegi. Jadi kalau satu keluarga ada ayah, ibu, dan satu anak, berarti luas rumahnya itu minimal harus 8 kali 3, 24 meter persegi. Kemudian kalau anaknya 2, berarti minimal 32 meter persegi. Kalau anaknya 3 tapi rumahnya tipe 21, maka itu akan masuk indikasi miskin. Kalau anaknya 3 masih ada ibu dan ayah, ya, berarti 5 kali 8 itu sama dengan 40. Berarti luas rumahnya itu minimal harus 40 meter persegi supaya tidak tergolong indikasi miskin. Jadi diulangi lagi, luas tanah untuk tempat tinggal itu orang itu meskipun dia anak-anak tetap sama, yaitu 8 meter persegi. Jadi itu untuk menghitung apakah di wilayah kita itu keluarga ini punya indikasi kemiskinan atau tidak. Kemudian jenis lantai tempat tinggal yang terluas itu perlu sampai ke ubin dan kayu kualitas tinggi. Ya, jadi marmer, granit, keramik, kemudian ubin, lalu papan kualitas tinggi, itu tidak indikasi miskin. Tapi kalau sudah bambu, kayu kualitas rendah, semen bata merah atau lainnya itu masuk dalam indikasi miskin. Juga karpet atau permadani. Kemudian dinding, sebagian besar dinding yang dominan itu hanya semen, beton, kayu berkualitas tinggi yang tidak tergolong miskin. Yang indikasi miskin adalah kayu berkualitas rendah, bambu, dan lainnya. Jendela itu harus ada dan berfungsi. Jika tidak itu, maka masuk indikasi miskin. Atap itu perlu genteng. Jika tidak genteng, masuk dalam indikasi miskin. Penerangan rumah, ini yang penting ada listrik. Jadi listrik PLN atau non PLN supaya tidak tergolong indikasi miskin. Tapi selain itu akan masuk indikasi miskin. Kemudian energi untuk memasak itu perlu gas. Selain gas, maka akan masuk indikasi miskin. Kemudian kita lompati yang 122 ke 123. Tempat pembuangan sampah itu harus ada tempat sampah atau tempat sampah yang diangkut dan reguler. Jadi jika selain itu akan masuk indikasi miskin. MCK, fasilitas mandi cuci kakus ini, itu harus sendiri. Jadi kalau tidak sendiri akan menambah indikasi miskin.
sumber air mandi terbanyak ini harus ledeng dan perpipaan. Perlu kita cek antara air untuk mandi dan air untuk minum. Kalau air untuk minum seperti 127 itu harus ledeng. Kalau selain ledeng maka menambah indikator miskin. Kenapa ledeng? Karena untuk menjamin bahwa airnya itu, pertama airnya terjamin kualitasnya, yang kedua bahwa aksesnya itu mudah, masuk langsung ke kamar mandi. Kemudian kita ulangi lagi yang tadi fasilitas buang air besar itu harus jamban sendiri, tidak boleh jenis yang lain. Kemudian tempat pembuangan limbah itu harus ada tangki pembuangan limbah, seperti itu. Jadi itu semua membentuk indikator miskin. Mengapa sebagian besar itu rumah? Karena kalau itu rumah itu adalah aset yang berharga untuk keluarga miskin. Jadi itu diambil sebagai indikator yang berharga karena rumah itu ya, menurut Hernando de Soto, jadi dari kajian orang-orang miskin sedunia, itu seandainya tempat tinggal orang miskin itu diberi sertifikat oleh pemerintah dan kemudian sertifikat itu nilainya ditaruh di bank, maka akan terbaca bahwa asetnya atau kekayaan orang miskin itu sebetulnya tinggi ya. Maka kemudian kita mengetahui bahwa kemiskinan di lapangan itu paling bagus dilihat dari aset. Aset yang paling bagus untuk orang miskin adalah rumah. Tentu saja ini akan cocok untuk di desa. Belum tentu cocok untuk misalnya di kota. Misalnya di kota, sebagian orang mengatakan, terutama di kota besar, lebih enak sewa daripada memiliki rumah. Dan orang-orang yang sewa itu bukan orang yang tidak punya, tapi orang-orang yang kaya. Jadi budayanya berbeda. Ini cocok untuk di desa, dan rumah di desa itu tidak hanya sebagai alat konsumsi. Kalau di kota pemikirannya memiliki rumah itu alat konsumsi, artinya dia menghabiskan uang. Kalau kita jarang di rumah karena sebagian besar waktu dipakai bekerja kantor, kemudian harus keliling Indonesia atau luar negeri, apa gunanya punya rumah? Itu malah membebani uang. Jadi makanya sewa itu menjadi jalan keluar yang cocok untuk yang budaya seperti itu. Di desa, rumah itu bukan alat konsumsi saja, tapi alat produksi. Jadi mengerjakan hal-hal produktif itu dilakukan di dalam rumah. Memperbaiki cangkul tidak selalu dilakukan di tempat produksi, yaitu sawah, tapi diperbaiki di rumah. Nelayan memperbaiki jala juga tidak di tempat produksi atau di laut, ya, tapi ya di rumah dan sekitarnya. Makanya fungsi rumah bagi desa itu alat konsumsi sekaligus alat produksi. Nah, total tadi kalau kita jumlahkan itu sekitar 13 indikator yang rumah tadi ya. Jadi dari 13 indikator itu jika tercapai 9 saja indikatornya dari 13 itu indikator-indikator miskin. Kalau ada 9 indikator miskin, maka akan tergolong keluarga miskin. Itu sedang diolah di Kementerian Desa. Jadi ada desa-desa di Papua Barat, Nusantara Timur, dan Jawa sesuai arahan Bapak Presiden. Itu yang pada hari ini ya, itu sudah terolah berapa keluarga miskin. Jadi yang nilainya 9 indikator miskin tadi dari 13. Kemudian kalau bukan 9 tapi sampai ke 11, 12, 13, maka itu dinamakan sebagai miskin
ekstrim. Jadi dalam miskin ekstrim ini artinya semua indikator atau sebagian besar 11, 12, dan 13 indikator miskin itu dimiliki. Makanya dia masuk ke dalam indikator atau sebagai keluarga miskin ekstrim. Kadang disebut miskin kronis, kadang disebut miskin ekstrim. Nah itu menurut SDGs secara global, miskin ekstrim inilah yang harus hilang sampai 2030. Tapi Indonesia mematok target di 2024 miskin ekstrim ini harus selesai. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama kita lihat miskin ekstrim ini itu rumahnya itu sudah tidak bisa dipakai untuk produksi. Jadi untuk di desa seperti itu. Makanya indikasi miskin dari rumahnya itu sangat tinggi atau sering disebut rumah tidak layak huni. Kemudian selain itu apalagi yang dilihat? Seperti tadi di dalam IDM itu adalah PK, perempuan kepala keluarga. Di sini juga sama. Di sini akan dilihat siapa yang menjadi anggota, siapa yang menjadi kepala keluarga. Nah, makanya kemudian di dalam SDGs desa itu ada kuesioner atau ada pertanyaan individu. Nah, di dalam pertanyaan individu itu kita cek, desa mencek atau pendamping mencek di situ di usia, pertama usia, apakah golongan-golongan keluarga miskin ini, keluarganya itu, kepala keluarganya usianya sudah lanjut atau tidak. Kemudian status pernikahan, kalau cerai hidup dan cerai mati serta dia jenis kelamin perempuan, itu akan masuk perempuan kepala keluarga. Jadi cerai dan kemudian dia perempuan masuk perempuan kepala keluarga. Dan itu jika dia sekaligus miskin dan miskin kronis, maka itu diutamakan di desa. Penanganannya diutamakan untuk perempuan kepala keluarga yang miskin, apalagi yang miskin kronis. Dalam beberapa minggu atau bulan ke depan, tentu saja nanti desa akan mendapatkan penugasan atau gerakan untuk mengurangi kemiskinan kronis ini. Dan desa bisa menjawab itu karena sudah punya datanya. Itu pentingnya kita hari ini seperti itu. Kemudian dilihat apakah kepala keluarga itu bekerja atau tidak. Karena kalau tidak bisa bekerja sementara dia umurnya masih produktif, yaitu di bawah 45 tahun. Kadang-kadang kalau lansia kita hitung 65, berarti di bawah 65 tahun. Apa artinya kalau di bawah angka itu tapi tidak bekerja? Maka itu adalah target utama pemanfaat padat karya. Jadi golongan kepala keluarga miskin masih usia di bawah 45 atau 65 tahun, maka dia wajib menjadi peserta padat karya, sehingga dia memiliki kesempatan untuk bekerja. Kemudian kalau ternyata bekerja kepala keluarga miskin tadi, perlu dicek pekerjaan utamanya apa atau pekerjaan yang dilakukan apa, karena itu akan menentukan apa saja kegiatan yang perlu diarahkan. Jadi semester yang lalu itu jalan desa itu diarahkan terutama untuk ekonomi. Jadi warga yang pengusaha, maka jalan menuju RT di mana warga itu ada itu diusulkan supaya diperbaiki sehingga usaha warga meningkat. Tapi selain itu ke depan itu juga jalan menuju rumah-rumahnya keluarga miskin. Itu juga menjadi bahan untuk pengambilan keputusan di desa bahwa jalan
menuju rumah keluarga miskin, kemudian akses air bersih ke rumah keluarga miskin itu menjadi penting. Makanya di sini pekerjaan keluarga miskin itu menjadi penting diketahui. Dan jangan lupa keluarga miskin ada kalanya tidak bekerja, tapi masih memiliki penghasilan. Nah, penghasilannya itu diperoleh dari mungkin TKI di luar negeri, sumbangan dari keluarganya atau dari tetangga dan sebagainya. Kemudian kita cek adalah bagaimana sakitnya, apakah keluarga miskin itu ada yang sakit menaun. Di situ akan mempengaruhi apa yang harus disediakan, obat dan layanan. Yang sekarang Gus Halim menyampaikan kita meningkatkan lagi posyandu. Jadi tidak hanya di level desa tapi sampai ke level RW dan RT. Kemudian akses terhadap fasilitas kesehatan, apa yang paling banyak? Sejauh muncul sampai pagi hari ini, akses terbanyak itu ternyata di apotek dan toko peracangan ini, toko khusus obat dan peracangan. Jadi ke depan kalau seperti itu berarti kebijakan di level kabupaten sampai pusat yang cocok itu tentu saja memperbaiki apotek yang lebih dekat ke desa, karena itu yang paling banyak diakses keluarga miskin. Jadi fasilitas kesehatan yang dipakai ini, demand atau permintaan dari keluarga miskin ini menjadi penting. Makanya itu tinggal dicek di dalam data SDGs desa itu apa yang paling penting. Jaminan sosial kesehatan jelas itu ya harus ada.